Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Kita berjumpa lagi di les malam hari ini dengan materi literasi dalam bahasa Inggris untuk pertemuan yang pertama. Oke, yang akan membawakan materi bahasa Inggris pada malam hari ini bukan Kak Vicky, tapi mentornya ada. Silakan teman-teman panggil saja dengan panggilan Kak Mila. Nama lengkapnya adalah Mila Fitria. Silakan teman-teman nanti panggil saja dengan sebutan Kak Mila. Nah, Kak Mila ini bekerja di salah satu lembaga bahasa Inggris di Kota Padang. Jadi Kak Mila ini udah berpengalaman dalam mengajar bahasa Inggris. Karena Kak Mila merupakan lulusan dari sastra Inggris. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman nanti kalau ada yang kurang paham atau ragu, silakan teman-teman bertanya ke Kak Mila nanti. Kak Mila akan menjelaskannya secara rinci pada malam hari ini. Oke, seperti malam-malam sebelumnya, aturannya sama. Yang pertama, kalau seandainya ada hal yang kurang paham atau kurang dimengerti, silakan teman-teman langsung tanyakan saja ke Kak Mila menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur kolom chat. Yang kedua, selagi Kak Mila menerangkan materi pelajaran, silakan teman-teman mute mikrofonnya. Dan yang ketiga, silakan cari ruangan yang kondusif untuk belajar pada malam hari ini. Kondusif artinya adalah teman-teman bebas dari gangguan apapun untuk belajar pada malam hari ini. Nah, ya. Oke teman-teman ya. Oke Kak Mila, silakan dimulai saja ke masuk dalam materi. Silakan. Halo? Halo. Ya, terdengar. Iya, jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam. Iya, sebelumnya terima kasih sudah ya buat Iki ya diberi kesempatan lagi buat sharing lagi buat teman-teman semuanya. Terus iya benar di sini langsung dari Padang, Sumatera Barat. Oke, mungkin bisa di absen dulu dari mana aja nih. Mungkin bisa dicek di chat. Absen dari mana aja? Salam dari mana? Halo teman-teman, dari mana aja? Apakah ada dari Padang? Kalau Halo? iya berarti satu daerah sama Kak Mila. Nah, ada nggak yang dari Padang di sini? Iya. Tangerang, Boleh Depok, dikirim Jawa, dari chat. Jawa. Tangerang Selatan, Bukit Jakarta, Tinggi ada. Aceh, Riau, Bukit Tinggi, halo, Pekanbaru, Aceh, Makassar. Makassar berarti sekarang sudah jam 9 malam ya? Iya. NTB, Tanah Datar, Payakumbuh. Jogja. Siapa yang Payakumbuh? Eceli dari Payakumbuh ya? Berarti kita sekampung ya? Kampung, sesuku enggak? Sesuku. Sesuku. Oke. Sesuku berarti nggak boleh nikah nanti kan? Iya, aduh gimana tuh? Oke. Oke, salam kenal. Ini ada salam dari Binjai, Rinaldi. Oke, sip. Oke, salam kenal semuanya. Ya, kita di waktu Indonesia Barat sama waktu Indonesia Tengah ya. Oke, jadi seperti yang dibilang sebelumnya, materi kita untuk malam hari ini adalah bahasa Inggris. Oke. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, jadi kita belajarnya kayak gini ya, ada topik dulu, kita pelajari topiknya dulu, baru nanti kita ke soal-soalnya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan fitur ya, Ki. Fitur raise hand. Fitur raise hand sama di chat dulu. Oke, let's get started. Okay.
Ini ya. Teman-teman kelihatan ya layarnya? Oke. Oke. Nah, jadi pertama kita mau introduction, perkenalan ke topik yang sering muncul di UTBK atau SNMPTN atau ya ujian masuk perguruan tinggi. Ya, jadi ada 11 ya yang paling sering muncul. Yang pertama itu comprehending ideas, kemudian restating basis, yang menyatakan kembali, kemudian author related questions, pertanyaan berhubungan dengan penulisnya, kemudian understand specific information, dari teks itu sendiri, topiknya apa, kemudian contextual meaning, ya makna sesuai konteksnya, kemudian choosing true or false statement sesuai dengan teksnya juga, prediction paragraph, summarizing, purpose-nya apa, tujuannya apa, kemudian critical questions, ya, pertanyaan rujukan. Oke, kita bahasnya pelan-pelan. Okay, first let's start with identifying the topic, mengidentifikasi topik bacaan. Jadi topik itu apa sih, gitu kan? Jadi topik bacaan itu adalah ya hal atau tema yang diusung atau yang dibicarakan dalam suatu teksnya ya, tentang apa, gitu. Oke, jadi beberapa pertanyaan sering muncul, bisa dilihat teman-teman di sini. What is the main topic? What is the text mainly about? And then what does the text tell about? Subject of the passage. Oke, atau bisa jadi title-nya. Jadi topik itu bisa juga jadi title-nya. Oke, how to answer the question? Oke, kalau misalnya teman-teman ketemu bahasa Inggris, itu teks semua ya, Vicky? Kalau ujian UTBK ya? Iya, benar. Teks semua kan, kalau teks semua ya berarti kalau teman-teman mau soal, baca dulu soalnya apa. Jadi jangan dibaca dulu teksnya, karena kan teks pasti muncul sebelum soalnya. Jadi baca dulu soalnya, baru ke teksnya. Jadi lebih gampang. Oke, jadi cara mencari topik itu adalah pertama, baca baris pertama dan kedua paragraf jika hanya ada satu paragraf. Jadi baris pertama, jadi biasanya main idea atau main topik itu ada di kalimat pertama. Oke, jika teks tersebut memuat paragraf, biasanya paragraf pertama merupakan pengantar dari teks tersebut. Oke, apa ya? Ya, pengantarnya, jadi introduction-nya. Kemudian kalau ada kata kuncinya, bisa jadi itu adalah topiknya. Dan ini ada di poin keempat, main idea atau ide pokok berbentuk kalimat lengkap. Sedangkan topik berbentuk frasa kata benda. Saya topik bahasa Inggris. Tapi kalau main idea adalah keutamaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari. Contohnya seperti itu main idea-nya. Kemudian jika tidak ada keywordnya, bisa jadi itu adalah sinonimnya. Oke, jika tidak ada kata kuncinya itu, bisa jadi yang ditulis dalam opsi adalah sinonimnya. Oke, that's the tips and trick. Nah, tadi ada topik, ini adalah main idea. Jadi ada topik, ada ide pokok. Jadi ide pokok itu selalu berbentuk satu kalimat utuh. Kalau topik merupakan kata kuncinya saja. Oke, biasanya main idea. Kalau main idea itu ditanya per paragraf. Main idea paragraf ini adalah main idea paragraf 1 atau 2 adalah. Oke, kalau misalnya topik secara teks keseluruhan topik dari teks ini adalah. Oke. That's all about the first part. Oke, teman-teman, untuk
teorinya dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Any question so far? Bisa dimengerti? Jadi apa itu main idea, gimana caranya gitu, seperti apa bentuk pertanyaannya, dan gimana cara langsung menentukan ide pokoknya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita coba lanjut ke contoh soalnya. Oke ya? Ya. Oke Mila, silakan. Coba dijawab ini dalam waktu 1 menit. Oke teman-teman, silakan dibaca dan dijawab dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Oke teman-teman, jawabannya apa? Silakan. Bagi yang sudah bisa, tulis saja di kolom chat. Nggak apa-apa salah, kita belajar ya. Nah, silakan. Kira-kira apa jawabannya? C semua. Oke. Teman-teman usahakan ya. Kalau kita ada teks seperti ini, teman-teman baca dulu pertanyaannya gitu. Baru cari jawabannya di dalam teks biar lebih cepat. Oke Kak Mila, semuanya jawabannya C. Apakah benar Mila? Silakan dijabarkan. Oke. Soalnya adalah sebentar. Topik. What is the topic of this class? Jadi ini kebetulan cuma 1 paragraf saja. Jadi 1 paragraf saja, jadi bisa dilihat dari kalimat pertamanya. Jadi biasanya ketika dalam teks itu kalimat pertama setiap paragraf itu adalah ide utamanya. Kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Misalnya kalau misalnya teman-teman ragu, ini tentang apa, jadi bisa dibaca kalimat berikutnya. Tapi jangan sampai kalau teman-teman membaca itu memang diruntut dari satu berikutnya. Oke, baca cepat aja. Oke, the topic of the text. Kita lihat kalimat pertama. The impact of electronic commerce in developing country can be helpful rather than detrimental. Jadi ada di sini ada impact tentang electronic commerce can be helpful. Jadi helpful. Kemudian masih ragu nih. Kemudian kalimat berikutnya, electronic commerce has potential to tie developing countries. Kemudian diikuti dengan for example. For example, kemudian ada lagi and benefit. Jadi itu tentang kebaikan ya, nilai keuntungan dari electronic commerce. Impact-nya tapi impact yang baik, yang helpful. Jadi yang A, B, C, D, E yang paling tepat adalah C. Tepat adalah C. The benefits of electronic commerce for developing countries, negara berkembang. Oke, well done. Congratulations buat teman-teman yang sudah jawab C. Oke. Kemudian kita ke soal berikutnya. Nah, coba aku ini lebih banyak ya. Oke teman-teman, silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ada 4 paragraf di sini. Silakan. Lebih panjang daripada yang tadi.
D. A. Oke, ternyata beda-beda jawabannya Kak Mila. Ada yang D, ada yang A. Oke teman-teman, bagi yang belum silakan. Jawabannya apa kira-kira? The passage above mainly talks about. Dia berbicara tentang apa di sana? Apakah D atau A? Oh, I'm sorry. It's opening. Okay. Apa aja tadi jawabannya? Kebanyakan jawabannya D. Jawabannya D. Oke. The passage above mainly talks about passage text. The passage above mainly talks about. Look at this one. Yang paragraf pertama, kalimat pertama, paragraf pertama. The Hawaiian Islands are tropical paradise most of the time. Kemudian, but even there, nature can sometimes show its more violent side. Blah blah blah. Kemudian, through all of Hawaii's history, volcanoes have played important part. Ini volcano tentang apa ya? Jadi di sebelumnya juga ada dijelaskan, the islands have been hit by numerous natural disasters. Jadi ada bencana alam, okay? And these disasters have caused death, kematian dan kerusakan yang besar. Oke, kemudian berarti kata kuncinya adalah natural disasters. Oke, dan juga ada Hawaii di sana. Jadi kalau D, Hawaii's natural history. Oh, mungkin terpengaruh dari ini ya. Through all of Hawaii's history. Apakah mungkin itu? Oke, di sini ada juga paragraf keduanya. Volcanoes have played an important part. Kemudian oke, di sini juga ada ini yang kalimat pertama. Kemudian volcanoes have played an important part. Okay, the islands were formed by eruption. Kemudian di paragraf kalimatnya adalah kalimat pertamanya adalah another kind of natural disaster is the tidal wave or tsunami. Nah, jadi ada dua hal yang diterangkan tentang volcanoes dan juga tentang tsunami. Karena di sini ada kata another kind ya, jenis lain dari natural disaster. Jadi teks ini membicarakan tentang natural disaster. Oke, yang sebelumnya adalah volcano, yang berikutnya adalah tentang tsunami. Jadi the passage above mainly talks about two types of natural disasters in Hawaii. Oke. Berarti hanya beberapa orang yang benar jawabannya. Kebanyakan jawabannya D. Iya. Jadi kalau yang B, Hawaii's natural history, itu informasinya belum lengkap. Oke. Karena ya memang tentang history, tapi lebih ke kejadian alamnya, bencana alam, natural disaster.
Kalau misalnya C, the damage caused by natural disasters, itu kurang tepat karena lebih menjelaskan dua jenis itu. Jadi volcano itu apa, kemudian tsunami itu apa. Jadi triknya gimana Kak Mila? Kalau seandainya soalnya seperti ini, kalau dia terdiri dari beberapa paragraf, yang mana yang perlu kita baca di awal dulu gitu? Apakah langsung kalimat pertama tiap paragraf atau gimana Kak Mila? Iya, jadi kebanyakan ya pada umumnya pada teks-teks yang ada itu ide pokok itu ada di kalimat pertama pokok. Jadi kalimat pertama tiap paragraf, kalimat pertama itu yang ide pokoknya, kemudian kalimat-kalimat berikutnya ada kalimat penjelasannya. Oke, ini ada dari Ferdi, tapi di situ ada earthquake juga, berarti bencananya lebih dari 2 Kak. Oke, jadi yang itu yang dari tsunami ya. Dari paragraf ketiga ada tsunami, kemudian earthquake. Jadi earthquake itu adalah penyebab dari tsunami itu. Jadi tsunami itu apa? Terjadi karena ada earthquake. Jadi earthquake itu adalah pemicu tsunami itu. Jadi earthquake di sini dijelaskan sebagai faktor penyebab dari tsunami. Karena di sini, when an earthquake occurs underwater, di bawah air, it creates huge waves. Jadi dia menyebabkan gelombang yang besar. Tapi tidak dijelaskan earthquake itu apa. Kalau misalnya earthquake itu dijelaskan juga, berarti ada lebih dari 2 bencana yang dijelaskan. Oke. Berarti it's a good question. Jadi kita bisa explore lebih banyak tentang teks ini sendiri. Okay, everyone, can we move on to the next question? No? Oke, next katanya Kak. Okay, next. This one. 1 minute. Oke, just 1 minute teman-teman, silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, silakan jawabannya apa? C, D. Keluar lagi Kak Mila. Oke, halo. Halo Kak Mila, silakan saya screen lagi. Iya, halo?
Halo, Iya. silakan share screen lagi. Oke, What's happening? Is it my connection? yes. Udah, oke, jaringan Kamila tadi. Yeah, ini cuma. Oke. Oke. Nah, the house. What is the text about? Okay. What is the text about? Jadi ini. Wait, jawabannya udah belum? Udah di Udah. share di chatnya? Udah ya? kebanyakan menjawab C atau D. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya? Kebanyakan jawab C atau D. Oke. Nah, oh ya, ya. Ferdi Sambo. We have Ferdi Sambo. Ini Ferdi Sambo deh. Apa dicampur sih? Ada. D. Ferdi Sambo jawab D. Why Ferdi. Sambo? Can you give me the answer? Coba dari pesan ada yang bisa jawab, bantu jawab. Halo teman-teman, dari teman-teman yang sudah menjawab, bisa dijelaskan kenapa memilih jawabannya itu? Could you explain it? Coba. Ya, could you explain that? Ferdi atau Marsha Ferdi Sambo. Cuma atau Muhammad Irfan. Could you explain it? Ada yang bisa nggak? Ayo, jangan malu-malu. Kita belajar ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskannya? Atau tunjuk aja Mila orangnya yang sudah menjawab di kolom chat ini. Oke, sepertinya jaringan Kak Mila ada masalah. Bentar. Halo, Mila? iya. Silakan share screen lagi. Oke. Oke. Ya. This is Di Padang lagi hujan ya, Mila? better. Di Padang lagi hujan ya? Iya. Oke. Padang hujan. Lagi hujan di Padang. Iya. Hujan di malam minggu. Oke. Nggak pergi malam minggu. 5 minggu ya. 5 Senin. Dari kan sampai studi kita ya. Oke. This one. What is the text about? Yang A, distinctive features, traditional houses, society, ethnic groups, atau tentang traditional house. Langsung nampak ya di jawaban di teksnya itu. Features, distinctive features, is, kemudian society, ethnic groups, in South, traditional house, traditional house in of Toraja. Jadi langsung nampak di situ dari kalimat utamanya, the house is of Toraja. Nah, nampak di sana. Jadi tentang house Toraja. Kalau misalnya mau lihat dari kalimat berikutnya, their name is in fact derived from the word. And society is hierarchy. How do you read that, guys? Hierarchy apa sih? Can you say that, everyone? Secara hierarki ya, hierarki.
tersusun, mendabelman. Halo? Halo. Iya. Kemudian ada distinctive features of the traditional houses of the Toraja. Jadi yang benar tapi terlalu general, terlalu umum. Karena kita memang ngomong House of Toraja. Jadi jawabannya adalah D. The description of itu salah house karena A terlalu umum. general. Jadi jawabannya adalah D. Description traditional houses, traditional house of Toraja. Oke. Jadi dia teks deskriptif. Jadi dia dijelaskan bentuknya seperti ini, desainnya seperti ini. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Bisa ya? Bisa. Oke, next. Detail questions. Iya, detail question. Silakan teman-teman perhatikan dulu ya. Teorinya dulu. Nah gitu. Silakan perhatikan dulu konsep dasarnya. Yes, detail question, informasi rinci. Jadi informasi rinci dia memang ada di teks itu. Oke. Kita ke contoh pertanyaannya dulu ya. Coba ini ada dari detail question ini ada teman-teman itu ditanya pernyataan apa yang benar dari teks itu atau pernyataan yang salah dari teks itu. Berarti kalau misalnya cari yang benar berarti ya benar di antara yang salah yang lainnya. Kalau misalnya yang salah, begitu juga sebenarnya yang lainnya benar tapi satu itu yang salah. Oke. Jadi contoh soalnya adalah according to menurut teks ini, when it is stated in the passage disebutkan dalam teks ini. The passage indicates that, and then which one is true, which one is not stated, which one is not mentioned, which one is not discussed, atau mungkin all of the following is true, following itu yang berikut di bawah itu benar, except, jadi kecuali, jadi cari yang salah di antara yang benar. Okay. To answer this kind of question, first of all, you have to find the keyword of the question. Ini saya kata kuncinya di pertanyaan itu apa. Kemudian find the word in the text. Dari katanya, kemudian baca kalimat lengkap yang mengandung kata kuncinya. Jadi fokusnya ke sana. Kemudian bisa diseleksi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan. Oke Mila, kalau untuk detail question ini, apakah dia itu langsung stated di teksnya atau unstated di teksnya? Atau bisa keduanya gitu? Kalau untuk detail questions. Kalau detail questionnya memang ada di teks itu. Oh berarti dia tersurat di sana ya? Tersurat di sana. Oh, tersurat di sana. Kalau misalnya tidak tersurat, bisa jadi dia dalam bentuk sinonim. Sinonim, oke. Kalau misalnya tidak tersurat, itu kita mengambil kesimpulan sendiri. Oh, oke. Kalau tidak tersurat, kita mengambil kesimpulan sendiri. Tapi ini memang ada di sana. Oke teman-teman, silakan dibaca soalnya dan langsung dijawab pertanyaannya dalam waktu. Karena soalnya singkat, coba 40 detik, silakan. Coba teman-teman di sini membaca cepat ya. Nah, coba. Which statement is not true? Jadi cari yang salah. Pernyataan yang salah, silakan dikerjakan.
Oke teman-teman, jawabannya apa? It has reached world definition. D. Which statement is not true about the features of the tongkonan? Tongkonan itu apa? Silahkan dibaca. Ada yang menjawab A. It has a special roof design. Oke. Kebanyakan. Apa tuh? Kenapa Sheila? Dia yang ditanya adalah yang tidak benar ya teman-teman ya. Is not true, tidak benar tentang feature of the tongkonan. Oke Mila, silakan. Kira-kira jawabannya apa? B. Oh beda-beda jawabannya. Yang C ada nggak? Nggak ada. Oh, yang C nggak ada Kak Mila. Yang C nggak ada. Kebanyakan D jawabannya. Tapi A juga banyak. Oke. Kalau yang A, coba lihat. It has, which statement is not true about the features of the tongkonan? The feature, jadi kayak apa ya? Bentuk apa? Fiturnya. Ya, Fiturnya. bentuk bagian-bagian. Nah, first, it has a special roof design. Ada ketemu roof design di sana? Ada ya di roof atau tentang desain? Ada di sana. Ada di Buffalo. Oke. Roof design. Tapi dilihat sebelumnya distinctive features. Distinctive itu maksudnya adalah dia berbeda. Kalau dia berbeda berarti maksudnya apa? Dia bisa unik, dia bisa special. Dia bisa aneh. Oh iya, dia beda dari yang lain. Jadi kalau distinctive features berarti dia memang beda dari yang lain. So which means memang special roof design-nya, berarti benar yang A. Tapi kita cari yang salah kan? Iya. Berarti A benar. A benar. And B, every tongkonan has a buffalo. Buffalo itu hewan. Apakah hewannya atau fitur dari apa ya? Itu simbol. Nilai-nilai itu simbolnya. Karena kayak di Sumatera Barat itu ada rumah itu bagonjong. Bagonjong. Iya, rumah kadang gonjong. Itu bukan berarti menandakan setiap rumah itu ada kerbaunya, tapi itu memang terinspirasi dari Barat. Apakah kalau B itu maknanya adalah every tongkonan has a buffalo. Setiap rumah ada buffalo. Kita membicarakan tentang fitur-fiturnya di sana, bukan tentang apa yang ada di sana. Oke. So jawabannya B. Karena di sana ada Kak Mila ya, tulisannya di Buffalo is a symbol of status, courage, strength, and fighting spirit. Berarti bukan dia punya hewan di sana ya, artinya dia hanya sebagai simbol saja. Nah, oke. Yes. Kemudian Buffalo, ya values-nya itu ya status, courage, strength, fighting spirit. Okay. And then Question number 2. Next question. Nah, masih tentang teks yang sama. Oke, silakan teman-teman, karena teksnya masih sama, saya kasih waktunya sekitar 30 detik saja. Silakan dikerjakan, karena teksnya masih tentang yang tadi. Silakan. Nah, langsung ketahuan jawaban itu, coba.
Apa jawabannya? Ayo. What determine a rank which someone belong to? Langsung According to the dapat text. di dalam teks. Nah, silakan. Yang sudah membaca tadi langsung nampak tuh jawabannya. Oke, B. Yang lain? B semuanya? Yes. Oke. Yes, silakan Mbak Mila. Iya. Oh ya. Di satu mungkin ada yang penasaran. Yang soal mus sebelumnya. Nah, kalau misalnya D, kan kamu bukan D, karena ada juga yang jawab D. It has rich wall decoration. Ada di sana ya. Roof design, and di sini ada rich decoration on the wall. On the walls. Dia ada di sana. Oke. Kemudian nextnya. Nah, a rank. Kata kuncinya adalah rank di sana. Rankingan. Jadi ketemu di line ini ya, ada rank. Kalau ketemu rank, lihat kalimatnya sebelumnya. Birds. Kalimat yang mengelilingi bird determines which rank a person will occupy. Jadi rank itu ditentukan oleh kelahirannya. Oke. Oke teman-teman, ini mudah ya soalnya, masih bisa dipahami ini. Oke. Ya, paling biasanya kadang hal yang mudah, tapi karena kita terlalu panik, kita terlalu apa ya? Jadi kita kurang teliti membacanya. Kita kurang teliti karena dia langsung nampak. Gitu. Jadi baca soalnya dulu, kemudian baca cepat, tentang kata kuncinya, kemudian cari yang ya di sekitar kata itu. Okay. And next question number 3. Okay, kangaroo. According to the text, the kangaroo. Oke, ini soalnya singkat teman-teman, just 40 seconds. Silahkan dimulai dari sekarang. 40 detik dari sekarang. Coba teman-teman berlatih membaca cepat ya teman-teman ya. Karena biasanya satu soal itu waktunya singkat sebenarnya. Apalagi kalau bahasa Inggris, teksnya panjang. Nah gitu. Coba teman-teman biasakan membaca cepat. The kangaroo apa di sana? A, B, C, D, E. Oke, silakan jawabannya. D. Can live in a pouch during its life. Pinjam Selama hidupnya. Selama hidupnya di dalam pouch. I don't think so. Oke. Nah, ini contohnya adalah, ini salah satu contoh soal yang sinonim. Sinonim, ya. Jadi dia tidak ada disebutkan di sana, tapi dia ada tapi disampaikan dengan cara yang lain. Sinonim. Oke, silakan Kak Mila jawabannya. Okay, according to the text, the kangaroo jadi ini tentang kangaroo. Kalau dari sini berarti according to the text, the kangaroo, jadi kita cari yang benar. Kita cari yang benar, yang salah. Can grow as tall as a man. Bisa tumbuh setinggi manusia. Iya, sama tinggi dengan yang manusia.
Apakah ada membicarakan tentang tinggi di sana? Ada ya. Ada grow, ada tinggi, di sini ada adult. Adult ini yang kangaroo yang sudah dewasa. Dewasa. Grows to iya. Length of 150 meter, 160 meter. Tinggi kita bisa ya 160 ya. Bisa. Cuman kan nggak dibilang di sana dengan manusianya Kak Milay. Iya. Sudah kita lihat yang lainnya. Can run faster than a car. Bisa lari lebih cepat dari mobil. Run, gimana ketemu run? Di sini ada run. Run at speed 45 km per jam. Kalau mobil itu bisa sampai 100 km per jam, 200 km per jam. Jadi beda lah. Kemudian can walk as soon as it is born. Can walk as soon as it is born. Ada born di sana, ada di sini. When it is born, it is very tiny, sangat kecil. It crawls into this pouch. Jadi dia merangkak ketika dia berlari. Jadi bukan langsung bisa jalan. And then can jump over a 3 meters high fence. Gimana ketemunya? Over, lebih dari 3 meter. Berarti jump. Di sini ada jump over 8 meters. Salah ya. Kemudian yang E, can live in a pouch during its life. Selama hidupnya. Bukan. Dia cuma 5 bulan di dalam pouch. Pouch itu apa tuh? Kantung ibunya. Ya. So the answer is A. Can grow as tall as 160 ini sentimeter ya. 1,60 ya di sini. 1,60 meter, 160 cm. So can grow as tall as a man. Jadi kalau misalnya dia kangguru, jadi dia yang sangat tinggi sangat besar. Oke. Misalkan nah, coba tentang ini. An elephant. Ini bentuk soal yang lainnya. It is stated in the text, except, kecuali. Coba dijawab. Silakan teman-teman dijawab 40 detik dari sekarang. B tapi ada tanda tandanya. B, to push. Oke, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu menjawab, bantu menjelaskan untuk soal yang ini. Silakan teman-teman yang bisa menjawab. Coba Rinaldi, silakan. Rinaldi. Kalau sudah dijawab mohon diisi ulang opsinya Kak. Oke. Sip.
Rinaldi? Rinaldi bisa on mic. No. No. Oke, langsung bahas. It is stated in the text that the elephant uses the trunk. Trunk itu apa? Ada yang tahu trunk itu? Trunk itu the long nose, belalainya. Ada yang tahu terang apa teman-teman? Belalai ya, Mila? Belalai. Iya. Oke. Kemudian ini trunk. Dijelaskan largest strongest animal, translating animal, kemudian trunk. Nah, jadi kita bisa langsung ke paragraf kedua. Kemudian ini tentang fungsinya ya, penggunaan trunk. First, dia bisa can squirt it all over its body like shower bath. Dia bisa spray water over its body. So, E itu benar. Oke. Kemudian, it can also lift leaves and puts them into its mouth. Berarti kalau meletakkan dia menempatkan yang ke mulut, berarti di makan. To eat. Correct. And then tentang push ada? Push dari situ kita tahan dulu. Kemudian berikutnya ada tentang carry things, carry membawa. Jadi ada sini carry heavy loads, barang berat. Ada. Kemudian tentang bring ada nggak di sana? Bisa juga Throw up water. Ya, jadi ada draws up water. It's mean by its trunk. It means to bring. So the correct answer is push. Okay, that's about the answer for number 5. Okay, kita lanjut ke topik berikutnya. Next topic ya. Nah, next is implied. Mengidentifikasi informasi tersirat. Contoh soalnya ada di sini. Bisa teman-teman lihat semuanya. It is implied in the passage that inferred, ada implied, ada inferred, and then implies, ya, restate. Jadi dia secara makna tersirat. Jadi kemudian cara menentukan jawabannya adalah cari kata kuncinya, kemudian cari kata kunci tersebut dalam teks, kemudian tarik kesimpulan. Jadi dari pernyataan itu kita tarik kesimpulan sendiri. Oke, itu adalah tidak muncul soal ujian. Jadi ini artinya dia itu nggak langsung ditemukan di dalam teks ya Kak Mila ya? Iya. Nah berarti kita sendirilah yang istilahnya mencari sendiri gitu, karena dia nggak disebutkan di dalam teks secara langsung ya. Yes. Oke. Berarti dia unstated information ya, Mila? Unstated information. Oke teman-teman, silakan question number 1 dijawab dalam waktu, karena teksnya singkat, 40 detik saja dari sekarang. Silakan.
Based on the information provided in the paragraph 1. Silakan mikrofonnya dimatiin ya. Alfian. Belum bisa menjawab. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Satu orang. C. C. Yang lain. The economy was more global. Itu cuma fokus di paragraf 1. 1. Oke, yang lain jawabannya apa kira-kira? Apakah C atau ada yang lain? Silakan. Oke, baru 2 orang Kak Mila. Silakan Kak Mila. Ini lebih challenging ya, karena kita menarik kesimpulan sendiri. Iya, benar. Oke, Kak Mila, dibahas saja. Baru 2 orang nih. Iya, oke. Jadi, based on information provided in number 1, the author implies that, jadi, ya, mengisyaratkan ya, isyarat. The author mengisyaratkan bahwa A. Problems were more local. Problems were more local. Salah ya, karena di sini problems Global. are global. Bentar. Iya, juga tidak ada disyaratkan bahwa itu tentang problems were ini maksudnya di masa lalu ya. Were itu problems di masa lalu lebih lokal. Tidak ada jelaskan di sini. Kemudian nations were more interested in the environment. Apakah ada membicarakan tentang environment secara tersiratnya? Tentang lingkungan. Tidak, ini lebih ke ekonomi. Iya, lebih ke ekonomi. Teknologi, komunikasi, teknologi, bukan ke lingkungan. Kemudian, the economy was more global. Bukan. Kalau di sini, di masa lalu, dia malah sekarang, globalnya sekarang. Kalau di sini more global, ekonominya lebih global sebelumnya daripada sekarang. Sekarang yang lebih global. Oke. And then, yang E langsung nampak salah. What happens in ocean? Apakah membahas tentang ocean? No. Kelautan? Ocean? No. Jawabannya adalah D. Karena coba di sana ya. Individual nations did not have as many as problems as what they have today. Jadi sekarang itu di sini dikatakan bahwa ya sebelumnya each country itu menyelesaikan masalahnya sendiri, try to solve its problems alone. Tapi sekarang now economy is
worldwide dan communications meng-connect people di seluruh dunia. Jadi many problems ini juga global, jadi tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Jadi masalah itu sudah lebih banyak dari sebelumnya. Jadi makanya banyak dan juga terkoneksi ke semua negara, connected people all over the world. Jadi bisa mengisyaratkan bahwa problem sekarang itu lebih banyak masalah dari dia sebelumnya. Individual nations did not have as many problems as what they have today. Jadi lebih banyak sekarang dan itu lebih global pula masalahnya, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri. So the answer is D. Individual nations did not have as many problems as what they have today. Jadi masalah sebelumnya tidak lebih banyak dari yang sekarang. Malah sekarang lebih global masalahnya. Okay. Next, paragraph 2. Oke, silakan teman-teman. Question number 2, 40 detik dari sekarang. Silakan. Ini dia fokus ke paragraf yang kedua ya. Jadi kata kunci. Oke, jawabannya apa? Silakan. Gimana teman-teman, silakan dijawab. D. Causes erosion. Jadi sebenarnya kalau yang di pertanyaan seperti ini memang pengetahuan bahasa Inggris kita yang diujinya. Karena kita menarik kesimpulan sendiri dari teks itu. Jadi bisa dibilang ya pengetahuan teman-teman akan kosakata bahasa Inggris juga bagusnya ditambah terus. Oke, jawabannya D. Kebanyakan D jawabannya. Oke, paragraf 2, kemudian deep flowing of the soil. Nah. Oke, di sini ada to avoid. To avoid. Avoid ini apa ya, teman-teman? Menghindari kejadian itu, deep flowing. Nah, jadi to avoid berarti ini adalah yang menyebabkan kerusakan, karena makanya kita harus hindari. Oke, kenapa dia dihindari?
Bisa kita lihat ke sebelumnya. Another way farmers, belum, kemudian di sini erosion could also be prevented, bisa dicegah dengan planting trees or protect the fields from the wind. Another way, another way-nya ini mengarah ke prevent. Way itu cara lain dari apa? Untuk mencegah, dengan cara another way-nya adalah improve the soil to avoid deplowing. Jadi secara tersirat berarti deplowing itu apa? Ya, erosi terjadi, kemudian erosi itu bisa dicegah. Berarti deplowing itu menyebabkan erosi. Makanya dia harus di prevent. Oke. Jadi intinya ya. di sini intinya kita harus tahu juga ya nilai artinya ada teksnya. Benar. Arti dari teksnya. I cannot say, oh teman-teman cari kata kunci, oke, itu bisa membantu kita untuk ke soalnya. Tapi in order to understand, ya you need to know like what the words are. Jadi ya harus tahu juga ya ini apa. Tapi kebanyakan teksnya tidak teks apa ya, tidak terlalu the prevent atau mencegah, jadi bahasa-bahasa umum juga. Oke. And can we go to the next? Yes. Oke. Makna kata dalam bacaan. Makna kata ya kita cari ya artinya apa. Nah ini lebih challenging lagi. Ini contoh soalnya ada ini. The underlined word, yang underline itu garis bawah. Underlined word is closest in meaning to, jadi maknanya apa, terdekatnya apa. Kemudian what is the meaning, what is the synonym, what is the antonym, meaning, and then could be replaced by, bisa digantikan oleh. Nah, jadi caranya untuk menjawab soal ini itu kita bisa paham soalnya dari konteksnya. Oke, dari konteks. Jadi konteks itu dia ada konteks mengelilingi dari kata itu. Jadi dari konteks itu bisa mengarahkan kita untuk ini tentang ini. Gitu. Contoh penggunaan konteks. Misalnya tentang school. School itu secara umum, school itu adalah ya sebuah institusi pendidikan. Kemudian ada kampus, itu adalah school. Tapi ketika membicarakan tentang School of Linguistics, itu bukan sekolah bahasa Inggris, aliran. Jadi school itu adalah aliran. Jadi aliran teori-teori yang dijelaskan. Jadi hati-hati dengan katanya, kita harus tahu dari konteksnya bicara tentang apa. Oke. Ini contoh soalnya, dan cara menjawabnya adalah ya cari katanya dan cari konteksnya. Konteks bisa dari yang mengelilingi kata itu. Oke. Question number 1. Oke, teman-teman. Waktunya dia minta sinonimnya. Oke, 20 detik saja dari sekarang. Silakan. Langsung kita baca dulu ya itu di line ke-8 di sana. Langsung lihat line ke-8. Oke, langsung ketemu. Oke, jawabannya semuanya B, Kamil. Protected. Benar atau salah? Coba di sana. And in the meantime,
those young are shielded against the various occupation difficult to find supplies. Jadi dia shielded melawan various fluctuating of difficult to find supplies. Nah, what do you think? Shield. Di sana, shield itu bersifat proteksi ya, karena ada melawan. Jadi kalau melawan, ya berarti protected. Protected. Oke. Bisa teman-teman ya? Nice. Oke. And next. Shoulder. Masih tentang Apa lagi? gajah tadi. Oke. Okay. 15 detik saja dari sekarang, silakan. Peculiar features. Itu bisa ketemu tuh. Peculiar itu apa? Aneh kan? Nah ya. Kalau aneh, strange. Paragraf 2. Paragraf 2. Oke, semuanya menjawab B, Kamila. Semuanya menjawab B. Benar, sepertinya. Oke. Coba di sini ya, kalau kita mencari, kita bingung nih, ini katanya apa? Kita lihat dari konteksnya. Oke. The trunk, paragraph 2. The trunk, and then ini adalah katanya. Peculiar. Kemudian feature, dia fitur-fitur yang peculiar. Kayak trunk itu sendiri. Kemudian dijelaskan di sini ada elephant, goes out water by its trunk, kemudian ada bisa squirt all over its body, kemudian bisa mengangkat leaves, and push them in the mouth. Apakah itu bisa juga dimiliki oleh yang lain? Kalau misalnya dia tidak dimiliki oleh yang lain, berarti dia ya unik, berbeda dari yang lain. So the answer is strange. Nice. Itu cara melihat konteksnya. Nah, how about this? Silakan teman-teman, 15 detik dari sekarang. Dia di baris yang ketiga. Kalau kayak gini berarti teman-teman juga harus ngerti ya vocabulary semua. Okay. Oke Kamila, semuanya menjawab B. Apakah benar? Oke. Nah, di line ke 3, the image is in size, ini dia, into highly polished metal plate, usually copper, with a
cutting instrument or violin. Jadi di sini ada cutting instrument. Jadi kalau misalnya dia menggunakan alat untuk memotong, nanti incised itu adalah Oke. karena dia menggunakan instrumen untuk memotong, berarti incised artinya adalah cut. That's how you find the context and then the answer. Okay. Next, rujukan kata. Jadi merujuk itu biasanya kita ke hal sebelumnya. Contoh, rujukan kata ini fungsinya adalah agar kita tidak mengulang hal tersebut secara terus-menerus. Contoh, kalau saya membicarakan tentang elephant, berarti nggak mungkin penulis itu menggunakan elephant. Makanya kita pakai kata ganti atau kita pakai kata rujukan. Nah, jadi kata ganti itu bisa jadi kayak ayu, dewi, he, she, it gitu. Dari mana kita tahu? Let's say I don't like it. Let's say I don't like it. Let me ask you guys, do you know what I don't like? Guys, I don't like it. Tahu nggak apa? You don't have any idea about it yang dimaksud sebelumnya. Makanya disebutkan dulu, baru diganti. For example, like cheese. I don't like cheese. I don't like cheese, that's why I don't want to buy it. Jadi it itu merujuk ke cheese tadi. Saya nggak suka, nanti saya nggak mau beli itu. Itu apa? Cheese. Nah, look at that. Untuk menemukan kata rujukan, perhatikan satu atau dua kalimat yang Anda pilih. Kemudian cari kata yang bisa menggantikan makna kata ganti itu. Ini contoh soalnya. The word it only the word it refers to. Ada refer. Rujukan. Oke? Jadi cara mencari rujukan adalah lihat ke satu atau dua kalimat yang mendahului. How about this, guys? Oke, You can silakan find teman. it in 15 seconds. Oke, silakan. 15 seconds. 15 detik. Coba. The word he. Siapa he itu? Oke, sudah ada yang belum jawab. D. Call. W. Shit. Yeah. Sometimes it's hard to pronounce the name. D. Dela Dana Ayu Sari. Aska. Okay, can we discuss? Oke, silakan. The word he itu ada di paragraf kedua ya. Ada di paragraf kedua. Kemudian di sini he-nya. He indicated a possible way of stabilizing. Dia mengindikasi ada bla bla bla. Dia, siapa dia ini? Kalau he jelas ya, kalau ini dia tapi ada gendernya, laki-laki.
Kemudian lihat yang sebelumnya ada, ini pasti nama orang. Nah, ketemu di sini. Dia menunjukkan. Kemudian he indicated. So the answer is B. Okay. Okay, well done yang udah jawab D. Okay. Next, we go to this one. The word it in line 2. Oke teman-teman, 10 detik saja, silakan. The word it. Berarti it is an intaqli. Oke, bisa ya. Oke, ini langsung ketemu jawabannya. Beragam ya. Nanti ada jawab B juga. Ini B. Atau yang sebelumnya. Itu yang sebelumnya. Okay. B. Kezia. Graciela. Sabrina. Okay. Kita bahas line 2. Kalau line 2 di screen ini adalah, ini dia. It. What is it? Dia adalah bla 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 bla. Kita lihat di kalimat sebelumnya. Engraving, which grew, originated, bla bla bla. Ini which grew, ini originated, itu menjelaskan dari engraving. Jadi topik di sini adalah yang dibahas it di sini adalah tentang engraving. Oke, jangan takut untuk melihat kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi lihat secara utuh. Oke? Nice. Next. Oh, we are going to the last topic. If you do that, Yes. topic. Take purpose. Text purpose. Tujuan teks. Ya, tentu ketika kita ada teks, pasti ada tujuan tertentu yang ingin disampaikan oleh penulisnya ke pembacanya. Okay, so we need to know how to identify the purpose of the text. Jadi di sini ada beberapa tujuan ya. So we have there to explain, menjelaskan. Oke, cara mencarinya adalah cari kata sifat yang digunakan untuk menyederhanakan istilah rumit. Jadi bersifat penjelasan, or to identify atau this. Oke, kemudian ada to and intensify, ini memperkuat satu ide. Oke, and then to suggest, untuk menyarankan. Jadi kata kuncinya penulis memberikan beberapa poin untuk mempengaruhi pembaca. Oke, text to compare, membandingkan antara dua hal, dua ide, dua orang. Oke, kemudian to contrast, jadi dia bisa menunjukkan perbedaan dua hal. Dan criticize, dia menyampaikan kritikan terhadap ide bacaan. Kemudian ada to describe or to illustrate, jadi deskripsi tentang suatu ide. There are many purpose, jadi bisa dilihat itu dari membaca cepat. Okay. Now, let's go to the question.
What is the purpose of the text? Coba baca cepat. Silakan teman-teman dikerjakan. Ini 1 menit doang. 1 menit, coba. Oke teman-teman, silakan. Apakah total kinds of the fruits? To describe, to persuade, to inform, or to report? Nah, dari sana aja teman-teman bisa menentukan jawaban yang mana gitu. Dari tujuan dari purpose-nya itu. Nah, silakan. Apakah dia mendeskripsikan, atau dia mempengaruhi, atau dia menginformasikan, atau dia melaporkan? Nah, silakan. What do you think, everyone? Blueberries, cranberries, huckleberries. Okay. Flamingo, Indu, and all. Oke, baru 1 orang, yang lain silakan. Iya. D. Oke, kebanyakan menjawab D, Kamila. Apakah D? The importance of research on fruit. Menginfokan keutamaan. Pentingnya research on fruits. Okay, so we can look at the text. Nah, fruits ini terlalu general. Kita cuma fokus ke blueberries, cranberries, and huckleberries. Kalau fruits itu sangat general. Oke. Malah berulang-ulang blueberry, cranberry, blueberry, berulang-ulang. Bisa kita lihat dari kalimat awal, blueberries, strawberries, contain potential anti-cancer agent. And that's a new finding, penemuan baru. From data from ARS, collaborative studies di New Jersey dan di Kanada. Nah, itu bisa dapat dari sana langsung kita bisa simpulkan bahwa ada membicarakan tentang fungsi atau mungkin membicarakan tentang data hasil penelitian tentang blueberries, cranberries, dan huckleberries. Jadi dia melaporkan di sini. Dijelaskan tuh nih kalimat-kalimat penjelasnya. Ada, nah, they found that several samples. Jadi mereka melaporkan hasil dari certain fruits yang mana
yang tertentu ini yang 3 ini. So the answer is E. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah ini. They found analysis of extract of the skin, bla 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 bla. Jadi di sini lebih melapor hasil dari penelitian dalam certain ini fruit, certain ini tertentu, di fruit tertentu. Okay, that's the result. That's the answer of the text. Oke teman-teman, jadi istilahnya lebih teliti lagi menjawabnya. Ya. Baca cepat dan juga ya matang di untuk membaca. Okay, question number 2. Oke, silakan teman-teman. Dalam waktu 40 detik saja, silakan. Tujuan penulisnya apa? Nah, dalam menulis teks tersebut, tujuannya apa? Apakah dia to retell, to inform, to describe, to persuade, atau to entertain the reader? Apakah dia menginformasikan, mendeskripsikan, atau mempengaruhi pembaca, atau untuk sekedar entertain aja? Nah, silakan teman-teman baca kalimat awal tiap paragraf ya. Coba dibaca. Nah, ketahuan tuh jawabannya. The Komodo dragon has a long heavy tail. Komodo dragon are good swimmer. The Komodo dragon is totally carnivora. Nah, silakan. C atau punya jawabannya lain, silakan. To retell the events in Komodo Island. Oh. To entertain reader with the story of Komodo. The story of Komodo. Persuade the reader to keep Ayo teman-teman, jawabannya apa? Apakah to retell, to inform, to describe, to persuade, atau to entertain the reader? Oke, kebanyakan menjawabnya C, Kamila. Ada 3 orang. Yes. Yang lain, apakah C? 3 dari berapa nih? Ada 21 partisipan. 21 person, people. Silakan teman-teman, jawabannya apa? Kalau misalnya teman-teman tidak berpartisipasi ya, intinya kayak itu bisa ada 2 makna. Teman-teman mengerti, oke, atau mungkin ada yang masih lagi. Iya. Nah, kita punya media walaupun tidak, ya mikrofon yang aktif cuman Mila dan Pak Vicky, tapi di chat dulu. Okay, let's discuss the last question. This one, purpose. Kita lihat dari ide-ide pokoknya bisa kita lihat. At least, what is the text about? Komodo dragon. Okay, kemudian it, the world's largest living lizards, it grows. Jadi dia menjelaskan tentang komodo itu sendiri. Dia tumbuh, dilihat panjangnya, beratnya, kemudian ditemukan. Okay. And then, nah ini tentang karakteristiknya. Tail, short, long legs, tough skin, upper,
ya tentang komodo itu sendiri ya. It can sprint, and then it shows teeth, good swimmer, may swim. Ya, itu biasanya tentang komodo itu. Jadi dari teks ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata komodo itu seperti itu. So, the purpose is to describe. Jadi kita bisa membacanya dari tiap paragraf, Kak Mila ya, kalimat utama dari tiap paragraf jawabannya. Iya, kata-kata kuncinya aja. Kemudian ini ada chorus, yes, cross. Ya, dari itu aja kayak tat. Just like how I did. Jadi kan nampak tuh cara menggiring, mencari jawabannya, la kayak kemudian. Oke, itu ya, I think that's all. Yes. Oke teman-teman, sebelum kita tutup untuk pertemuan pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Jadi akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk bahasa Inggris pertemuan yang kedua, kita itu di minggu depan ya. Minggu depan tanggal... Masih kelompok yang sama? Iya, masih kelompok yang sama. Tanggal 23 hari Minggu ya teman-teman, untuk pertemuan bahasa Inggris yang kedua. Tanggal 23 hari Minggu depan. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Paham semua untuk materinya? Oke, semoga paham ya. Kalau misalnya ada ragu, paham. Oke Kak Mila, sebelum kita tutup, boleh Kak Mila sampaikan istilahnya beberapa trik gimana caranya kita itu bisa langsung menemukan informasi yang ada pada soal gitu. Gimana caranya kita bisa membaca cepat atau skimming? Silakan Kak Mila. Oke, jadi kalau misalnya kita ketemu dengan teks bahasa Inggris, tentang teks itu kita baca dulu soalnya. Baca soalnya dulu, kemudian cari apa yang dimau dari soal itu. Kalau misalnya dia cari tentang ide pokok, berarti ya kita sudah belajar tadi kalau ide pokok ya di kalimat pertama setiap paragraf. Kemudian kalau misalnya mencari jawaban itu bisa juga ditentukan oleh konteksnya. Kadang kita juga ditolong oleh soal itu sendiri. Misal di line ini, di baris ini, ya udah jangan baca semua teksnya, baca aja di line itu. Jadi jangan panik, jangan kaget dengan teks yang begitu panjang. Ternyata yang ditanya itu tidak sebesar yang teman-teman pikirkan. Gitu. Kemudian ya tolong berlatih cara baca cepat dan tidak bisa dipungkiri tambah terus perbendaharaan kata bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris ya itu bahasa untuk komunikasi, jadi nggak ada ruginya kok kalau nama-nama kata-kata baik, karena semata-mata itu juga keuntungannya buat teman-teman sendiri. Apalagi nanti teman-teman kalau mau masuk dunia perkuliahan itu kebanyakan sumbernya dari buku berbahasa Inggris gitu. Benar. Jadi teman-teman istilahnya nanti kalau ada yang mau masuk kelas internasional itu semua mata kuliahnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, dan satu lagi biasanya kita disuruh bikin jurnal atau bikin laporan, dan itu juga menggunakan sumbernya dari bahasa Inggris. Jadi teman-teman ayo belajarnya dari sekarang gitu ya, karena bahasa Inggris juga penting. Iya, jadi ya berarti ini belajarnya persiapan untuk tahun depan ya Kak Vicky. Iya, benar. Jadi masih lama waktunya. Masih panjang, sekarang baru semester 1, jadi ya semakin dekat ya kita semakin sibuk. Jadi teman-teman bisa dibilang beruntung nih ada platform
ya untuk belajar bersama. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Bisa ya semua? Kita lanjutkan materinya nanti di pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua bahasa Inggrisnya tanggal 23 Oktober hari Minggu ya. Jadwalnya di reschedule ke hari Minggu depan, tanggal 23 Oktober. Masih dengan Kak Mila untuk pertemuan yang kedua. Oke Kak Mila, terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini, atas penyampaian materinya, dan semoga bermanfaat. Dan teman-teman semua, semoga semuanya bisa nanti memperoleh hasil yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Kak Mila, terima kasih ya Kak Mila. Terima kasih. Bye guys. Good luck teman-teman. everyone. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bye-bye. Bye.